Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bertemu kembali kita di sore hari ini dalam rangka tausiah singkat pada channel Tadabbur Ilmi. Mudah-mudahan tausiah yang disampaikan setiap sorenya ini bermanfaat untuk pada kita semua, serta memberikan iktibar kepada kita semuanya. Oleh karenanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah-mudahan berbanyak syukurlah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Terutama kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan 1442 Hijriah tahun ini. Banyak tetangga kita, saudara kita yang tidak lagi bertemu dengan Ramadan tahun ini. Sebagai contohnya, kita masih bertemu dengan karib kerabat, jiran tetangga kita. Tahun lalu di masjid tarawih bersama, berjamaah bersama di masjid. Namun tahun ini mereka sudah tidak ada, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang masih hidup berbanyak syukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para saudaraku tercinta, hadirin yang dirahmati Allah, di sore hari ini kita mencoba mengangkat sebuah tema, yakni setan dibelenggu dan nafsu di bulan Ramadan. Mungkin sering kita mendengar para ustaz mubaligh kita di masjid menyampaikan tausiahnya, baik di musola maupun di langgar. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang sangat masyhur. Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghullaqat abwabun nar wa suffadatis syayatin. Dan ini hadis ini sangat masyhur, sering kita dengar bahwa ketika masuk bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan dibelenggu, diikat. Kemudian pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama kita berpendapat bahwa hadis ini adalah bukan secara harfiah, namun lebih kepada qiyas, yang artinya setan-setan dibelenggu adalah terbatas ruang geraknya. Dengan menahannya kita orang berpuasa menahan nafsu dari segala kemaksiatan dan dosa, maka ruang gerak daripada setan adalah sangat sedikit. Dan ini adalah kiasan kepada kita bahwa dengan pelaksanakan ibadah puasa yang bagus dan baik, berarti bisa mengecilkan, mengurangi ruang lingkup daripada godaan setan ataupun rayuan setan, bisikan setan kepada kita manusia. Oleh karenanya, kesehatan bukan hanya sekedar kesehatan jasmani, namun perlu juga kita untuk mengingat kesehatan rohani kita. Makanya Rasulullah menyampaikan, kalau kita ingin sehat, maka berpuasalah. Sumu tasihu. Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Secara jasmani, ketika orang berpuasa, racun dalam tubuhnya keluar. Secara rohaninya, ketika orang berpuasa, dia menahan segala nafsunya yang bisa menimbulkan mudarat bagi dirinya. Baik itu penyakit hati dan rentetannya, iri, dengki, dan sebagainya. Maka amalan-amalan, perilaku-perilaku yang tidak baik, maksiat inilah ditahan oleh nafsu kita. Sehingga dengan ditahannya nafsu ini bisa mengobati daripada penyakit hati kita. Ditambah lagi dengan bacaan-bacaan Quran yang sudah jelas ayatnya menjelaskan bahwa Al-Quran juga merupakan obat
kepada kita serta rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karenanya menurut Ad-Dawudi dan Al-Mahlab, maksudnya adalah Allah menjaga kaum muslimin atau mayoritas dari mereka dari kemaksiatan dan kecenderungan untuk menuruti bisikan setan. Jadi setan dibelenggu adalah kita bisa mengurangi volume ataupun kadar besarnya bujukan setan itu kepada kita. Ditahannya nafsu yang tidak baik selama bulan Ramadan, maka semakin kecil pula kesempatan untuk setan menggoda kita dalam melakukan hal-hal kemaksiatan dan dosa. Oleh karenanya jangan kita artikan secara harfiah bahwa setan itu diikat menggunakan rantai dan sebagainya, lalu kemudian tidak bisa menggoda manusia. Setan tetap bisa menggoda manusia, namun tergantung orang melaksanakan ibadah puasa itu. Semakin bagus puasanya, semakin bisa dia menahan nafsunya, maka semakin kecil setan untuk menggoda dan merayunya. Inilah yang artinya adalah setan dibelenggu. Bukan berarti secara harfiah diikat dan tidak bisa menggoda. Lalu mengapa ketika seandainya memang ketika setan dibelenggu, kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang melakukan maksiat dan dosa? Tentunya inilah mereka yang kadar puasanya, yang pelaksanaan ibadah puasanya tidak sesuai dengan harapan yang diajarkan oleh agama, sehingga tidak ada pengaruh puasanya kepada dirinya, tidak ada efeknya sama sekali. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka oleh karenanya kendalikan nafsu, laksanakan nafsu yang baik. Maka nafsu ini harus ada memang setiap kita manusia. Namun bagaimana kita mengolah nafsu-nafsu yang baik sehingga tidak menimbulkan nafsu-nafsu yang buruk. Seandainya nafsu tidak ada sama sekali, itu pun akan berakibat fatal. Mempunyai nafsu tidak mau makan, mungkin akan merusak badan. Mempunyai tidak bernafsu dalam ibadah, mungkin tidak semangat kita dalam beribadah. Maka sesuaikan nafsu itu. Cegah nafsu dalam berbuat dosa dan kemaksiatan. Maka perbanyak nafsu di bulan Ramadan. Nafsu yang baik, nafsul mutmainnah. Nafsu yang kemudian mengiring kita menuju jalan Allah serta surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa di bulan Ramadan ini banyak sekali saudara-saudara kita yang tetap acuh dengan ibadah puasa. Dengan entengnya, dengan santainya dia makan, dengan santainya dia merokok, dengan santainya dia minum di tengah orang yang berpuasa. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Lalu kemudian kita bertanya kepada diri kita, sedangkan kita dalam masa masih dalam keadaan pandemi, lalu dengan wabah, dengan jenis wabah yang seperti apa lagi yang bisa mengingatkan kita untuk segera mendekatkan diri kepada Allah. Maka mari melalui kesempatan Ramadan yang penuh berkah, yang penuh rahmat ini, maka kembali kita timbulkan semangat. Maka taubat di bulan Ramadan adalah kesempatan kita. Mari perbaiki kita. Jangan sampai menjadi orang-orang yang merugi. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Kita tidak tahu kapan sampainya ajal. Hari ini, besok atau lusa. Namun ketika kita kembali kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah menginginkan kita kembali kepada Allah dalam keadaan beriman dan muslim. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.